sekalian yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, radio, DVD, internet, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah cinta kasih dan damai dari sorga dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah dua puasa session kedua, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 216, Roh Kudus. Nyanyian rohani nomor 216, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Hati awal. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kur, buka hati. Untuk pembukaan saya serahkan kepada Bapak Kepala. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur sekali lagi kita angkat tangan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Daging merasa lemah di season yang kedua, tapi Roh Kudus lebih kuat dari semuanya. Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi kami semua, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Tuhan urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami,
Suasana surga tetap ada di tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami. Doa puasa season yang kedua, diurapi Tuhan, naik ke hadirat-Mu, yang merasakan jamahan tangan-Mu. Mujizat terjadi di tengah kami, pembaharuan terjadi di tengah kami. Terima kasih, saudara-saudara mungkin dalam perjalanan juga sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat, lindungi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, Roh Kudus cengkram kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian rohani nomor 247. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap pada awal. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Biarlah di akhir-akhir ini kita selalu menyembah Yesus, sebab kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Waktu kedatangan Tuhan Yesus kita siap sedia dan kita bisa diangkat kawan-kawan permai dan bisa duduk bersanding dengan Allah di tata kerajaan surga. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian rohani nomor 243, Curahan Roh Kudus. Bangsa-bangsa
Sambutkanlah roh kami. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sambutkanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, Gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, Gereja Tuhan dimenangkan. Lagi roh tercurah dari surga. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, Gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian tambahan nomor 45, Ku Mau Cinta Yesus. Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Aba Bapa, Bapa. Anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Awal, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kur. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, Kun. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku.
sekali lagi, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian rohani 268, Sorak Hosana. Lagi, sekali lagi. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman pengajaran yang benar, yang dapat menolong segala masalah kita, segala pergumulan kita, dan yang dapat menyucikan kita dari segala dosa sampai puncak dosa, dan bisa sampai menyempurnakan kita. Terpuji nama Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian tambahan yang berjudul Waktu Tuhan.
waktu Tuhan, bukan waktu kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Tuhan, bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Kur. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Kur, waktu Tuhan. Hormat saya serahkan pelayan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Sekali lagi kita mengatakan segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Ku yakin percaya, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Saat-saat berdoa puasa semacam ini Tuhan, saat kami berada di bawah kaki Tuhan, saatnya kami menunggu waktu-Mu Tuhan, untuk menjadikan semua indah pada waktunya, bahkan semua sempurna pada waktunya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat kami di bawah kaki-Mu, saat menunggu waktu Tuhan, adalah saat terutama untuk mendengarkan firman-Mu dan dengar-dengaran pada firman-Mu Tuhan. Itulah yang dinantikan Tuhan dalam kehidupan kami, seperti Maria Tuhan sudah mengalami. Oh Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan memberikan yang terbaik, yang terindah, dan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bukakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan. Firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan, doa puasa season yang kedua, sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan pada season yang kedua ini. Tadi season yang pertama kita sudah mendengar ya, doa puasa ini proses perobekan daging sungguh-sungguh dengan segala kekuatan, segala kelemahan dan lain-lain kita serahkan kepada Tuhan sampai kita melayani sesuai kehendak Tuhan semuanya. Kita mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan dan sampai kita mendapat
bekal pengutusan dari Tuhan. Nomor 1 itulah pedang firman, yang kedua itulah Roh Kudus. Sekarang yang ketiga, bekal pengutusan yang ketiga, kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6b mulai. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Jadi bekal yang ketiga adalah tongkat. Tongkat yang boleh dibawa. Bekal tidak boleh, roti, uang tidak boleh. Ya, hanya tongkat. Itu gambaran dari salib sekarang. Ini bekal yang ketiga. Tongkat sama dengan salib Tuhan. Salib Yesus. Ya, salib Yesus adalah satu-satunya milik Yesus yang diwariskan kepada kita. Keledai bukan miliknya, perahu bukan miliknya, semua bukan miliknya. Cuma satu yang diakui milik Yesus, salib Yesus. Ini salib Yesus adalah satu-satunya milik Yesus yang diwariskan kepada kita. Ini kita harus terima. Ya, salib Yesus adalah sekarang kepada kita. Salib Yesus bukan dalam bentuk kayu itu kita pikul, bukan. Salib Yesus adalah sengsara daging karena Yesus. Itu salib Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Ya, bentuknya macam-macam. Sengsara daging karena Yesus. Bentuknya macam-macam. Kita tidak salah disalahkan karena Yesus. Ya, kita menderita dalam pelayanan karena Yesus. Kita tidak makan mungkin dan lain karena Yesus. Nah, ini bentuknya salib, sengsara daging bersama Yesus. Ya, siang ini tubuh lemah, ya, kita masih tetap doa puasa, tetap menyanyi, mendengar firman karena Yesus. Menderita sengsara daging karena Yesus. Semua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kita difitnah, diapakan karena Yesus. Jangan karena dosa kita. Kalau karena dosa kita ya bukan fitnah. Kalau karena dosa kita ya kita salah. Tapi kalau kita tidak salah difitnah itu karena Yesus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kegunaan tongkat atau salib Yesus. Kegunaan tongkat atau salib Yesus. Nomor 1, memberi kekuatan ekstra kepada kita. Memberi kekuatan ekstra untuk kita tidak terjatuh. Ya, untuk kita tidak tersandung, tidak terjatuh. Ya, di dalam dunia yang gelap ini. Ini kekuatan bagi kita, ya, untuk memberi kekuatan supaya tidak tersandung, tidak terjatuh dalam dunia gelap. Ini saja kekuatan ekstra untuk supaya kita tidak tersandung, tidak terjatuh. Memberi kekuatan ekstra, memberi kekuatan ekstra supaya kita tidak lemah, supaya kita tidak lemah, ya, tidak lemah, tidak menyerah kalah, tidak lemah dalam ibadah pelayanan, tidak menyerah kalah dalam ibadah pelayanan. Nah, ini tongkat terutama untuk orang tua. Nah, sudah tidak bisa jalan, sulit jalan, pakai tongkat lancar. Ya, sulit jalan, dibantu tongkat lancar. Nah itulah pegang tongkat, pegang tongkat. Maka lancar, ibadah pelayanan akan lancar. Ya, jangankan gembala, sidang jemaat aja lancar. Ibadah pelayanan kalau pegang salib Yesus. Ya, seperti orang tua itu, mungkin jalan kalau tidak ada tongkatnya, wah tidak bisa jalan. Tapi kalau pakai tongkat lah agak cepat sudah jalan ke depan. Begitu. Kita jadi gembala besok, jadi ini pegang tongkat, pasti lancar. Tidak akan lemah untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak akan tersandung, tidak akan jatuh. Kalau kita bersandar pada kekuatan, pada ya lemah. Sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya satu waktu ya itulah seperti orang tua. Tidak bisa jalan sudah. Jalannya sudah sulit sekali. Nah, kalau pakai logika iya ya memang begitu. Tapi jangan pakai iman. Tetap pakai iman. Pegang tongkat. Pasti lancar. Kita tidak akan lemah untuk tetap
beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir. Amin. Tidak akan pernah lama. Begitu. Ya. Jadi kalau ada jemaat berhenti melayani ini ya karena tidak pegang salib. Tidak pegang salib. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Tidak pegang salib. Pegang kekuatan sendiri. Pegang pikiran, saya kan sudah begini. Saya sudah lama melayani Tuhan. Ya sudah istirahat sekali. Loh itu pegawai negeri. Ya. Kalau melayani Tuhan tidak ada begitu. Yesus melayani sampai mati, malah mati terkutuk. Itu yang kita contoh sampai garis akhir. Ya, sampai garis akhir. Sama. Nah, Yesus melayani sampai mati. Yesus mati dikubur. Nah, kita teladani. Besok jadi gembala kalau jemaat meninggal minta dibakar, jangan mau. Ya, ikuti Yesus saja. Mengerti? Jadi jangan pakai jalan sendiri. Ya, kalau jemaat mau berhenti melayani, jangan. Saja, ayo teruskan. Seperti Yesus sampai mati. Kalau dia mau, ayo silakan. Saja. Kalau enggak mau ya sudah. Saya pengalaman orang tua, jangan, ayo terus. Oh, kalau dia meninggal dia, kalau saya ikuti, ya sudah istirahat di rumahnya. Aduh, mungkin sampai hari ini saya enggak bisa khotbah. Saya malu sama Tuhan. Dan saya berhutang pada orang yang meninggal itu. Untung saya ngotot. Jangan, mau minta pengerja, mau minta ini, mau digotong, ayo. Kalau dia mau, ayo silakan. Kalau enggak mau ya urusan. Asal saya sudah sebagai gembala memberikan jalan. Ayo mau apapun silakan. Sampai meninggal. Oh saya lega. Betul-betul. Ikuti Yesus, jangan ikuti pikiran. Oh begini, itu kan pikiran manusia. Yesus saja ikuti. Melayani sampai mati ya mati, sampai Tuhan datang. Mati dikubur ya dikubur, jangan pikiran dibakar ini enggak usah. Dikubur ya dikubur. Begitu. Gampang kan. Kalau mau ciptakan jalan sendiri susah. Mau naik gunung jalan sendiri. Yerusalem baru tuh gunung yang tinggi lebih dari gunung Himalaya. Lebih. Jangan pakai pikiran sendiri, mau pikir jalan sendiri enggak sampai. Ikuti aja banyak yang enggak sampai Himalaya. Betul ya? Banyak mati di tengah jalan apalagi mau bikin jalan sendiri. Ya baru di kaki gunung saya mati duluan. Begitu juga ikut Yesus. Aduh gampang sekali sebenarnya. Tinggal ikuti teladannya. Ikuti teladannya, jangan pakai pikiran. Dia melayani sampai mati, sampai garis akhir. Aku mau, pasti sampai. Jangan sudah tua, ini. Itu cuma pikiran manusia, logika manusia yang membuat lemah. Pegang salib, kuat terus sampai garis akhir. 2, menjadi sandaran hidup kita, harapan hidup kita. Sandaran harapan. Sudah tidak kuat berdiri orang, pegang salib kuat, pegang tongkat kuat berdiri. Sandaran. Nah, bisa ya menjadi sandaran hidup kita, harapan satu-satunya, harapan hidup kita satu-satunya. Jangan berharap jemaat. Ya, Lempinel perhatikan baik-baik. Jangan berharap jemaat kecewa. Nah, kalau Tuhan Yesus berharap jemaat, dia sangat kecewa. Baru saja hosana, betul ya? Baru naik keledai, hosana, dahsyat, luar biasa. Setelah itu salibkan dia loh. Itu kalau berharap jemaat. Kecewa. Justru nanti kalau ada jemaat yang saya ini. Hati-hati. Dia yang akan menyalibkan kita. Itu pesan guru saya juga. Kalau ada yang begini harus ini itu yang akan menyalibkan kita. Jangan ikuti dia. Jangan terlalu bangga gitu. Dia yang akan menyalib kita. Biasa-biasa aja, wajar-wajar aja. Saya sebagai gembala pada jemaat ya wajar-wajar aja. Biasa mau kaya mau ini biasa wajar. Jemaat wajar supaya kita tidak kecewa. Harapan kita hanya Yesus. Harapan kita hanya Yesus. Ya, jangan mengagung-agungkan gembala juga nanti kecewa. Jangan mengagung-agungkan jemaat kecewa. Jangan mengagung-agungkan orang tua kecewa. Jangan agung-agungkan anak kecewa. Jangan bela anak sampai ini, bela orang tua sampai begini kecewa. Biasa aja, wajar aja. Wajar aja. Wajar saja. Yang menjadi sandaran harapan kita tongkat. Harapan kita tongkat. Salib. Dalam hidup sehari-hari aja kelihatan.
Coba kalau orang tua umpama jalannya sudah susah, lalu berharap anak, mana bisa? Paling pagi hari anak belum kerja, ayo pak, mau ke kamar mandi, ayo. Coba sebentar lagi, 2 jam lagi dia sudah kerja, sudah tidak bisa lah. Tapi kalau dia punya tongkat, mau kapanpun di sebelahnya masih bisa dibantu tongkat. Amin, tidak akan berpisah dari dia tongkat. Ini cuma gambaran sehari-hari. Gambaran sehari-hari. Mau mengandalkan siapa? Mau anak, mau ini. Oh ya, anak saya sampai berhenti kerja, nungguin saya. Ya kalau dia tidur kita sudah tidak bisa juga. Kasihan dia, sudah tidak bisa juga. Tapi kalau tongkat kapanpun kita terbangun, kapanpun bantu kita. Itu gambaran salib Yesus. Amin. Gambaran salib Yesus. Selalu menjadi sandaran hidup, harapan hidup kita. Semoga kita mengerti. Kita tidak akan pernah kecewa. Kalau selama kita bersandar, berharap pada salib Yesus, kitalah orang yang tidak akan pernah kecewa seumur hidup kita. Amin. Tidak akan pernah kecewa. Semoga kita mengerti. Ya. Kemudian salib adalah yang ketiga, kegunaan tongkat atau salib. 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke 19. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, salib. Jadi kegunaan ketiga salib adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Nah, makanya Tuhan, saya pakai istilah tegakan, izinkan kita harus pegang salib, memikul salib. Sebab kalau kita tidak pikul salib, berarti Tuhan jahat. Dia tidak bisa memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya kepada kita. Oh, di luar anugerah Tuhan, binasa kita. Bukan cuma tidak bisa apa-apa, binasa. Makanya kalau Tuhan izinkan nanti jadi hamba Tuhan, saya dulu sudah cerita, tidak makan, tidak minum, sudah ngamuk saya, sudah mau keluar. Salah. Justru diizinkan tidak makan, tidak minum, supaya geser, singkirkan nasi itu semua. Gantilah dengan kasih karunia yang besar. Amin. Jangan dibalik. Gantilah kasih karunia dengan nasi, dengan keluarga, dengan ini. Jangan. Bisa? Nah, gantilah semuanya. Itu maksudnya Tuhan. Ganti semua. Tidak ada nasi, tidak ada ini. Ada kasih karunia Tuhan. Kita tetap hidup. Bahkan hidup kekal. Amin. Tetap hidup kekal. Musa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Kalau ada anugerah Tuhan, kasih karunia, menurut kedokteran mungkin sudah mati. Tapi kalau ada kasih karunia Tuhan, bisa hidup. Amin, bisa hidup. Bahkan hidup kekal. Nah ini maksudnya Tuhan, saya bodoh, enggak ngerti. Jadi sombong. Wah, saya enggak makan, enggak minum. Dulu saya kerja, wah enggak mau. Bodoh, Tuhan bilang. Kamu gaji berapa? Mau ditukar dengan, mau diganti dengan kasih karunia, anugerah yang besar. Buat hidup sekarang sampai hidup kekal. Ya, jangan dibodohi oleh daging, jangan dibodohi oleh keluarga, oleh siapa. Hampir saya dibodohi juga. Padahal kelihatan bijaksana. Enggak usah sekarang. Jadi hamba Tuhan kerja dulu, punya rumah dulu, siap sedia dulu, bagus. Padahal membodohi. Mengerti? Nah, jangan pakai ini, pakai iman. Saya bahagia menerangkan. Ya, cuma gambarannya ya orang tua itu sudah tidak punya siapa-siapa, punya tongkat dia masih bisa dia bergerak. Kalau punya anak belum tentu, tunggu, nah, wah masih kerja, lembur lagi, waduh, belum datang-datang. Tapi kalau punya tongkat mau kapanpun siap kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar. Jangan ditukar apapun ya. Kalau saudara bisa datang di Lempinel Kristus Ajaib seperti saya tahun 91, dulu enggak ngerti. Tapi sekarang ini anugerah yang besar, kasih karunia. Jangan ditukar dengan yang lain. Amin, jangan ditukar.
Bertahan. Sekarang belum ngerti mungkin. Apa Tuhan panggil saya ke sini kok cuma begini? Belum ngerti. Tapi nanti satu waktu saudara, ini anugerah Tuhan yang besar. Kasih karunia Tuhan yang besar. Sidang jemaat juga. Ya, dipanggil oleh Tuhan, melayani Tuhan apa? Mungkin menderita. Waduh, dari kerja harus gini, belum ngurusin. Ya, mungkin enggak ngerti, teruskan aja. Satu waktu akan merasakan. Ini kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Ya, 2 Timotius 2. Bersyukur pada Tuhan. Saja 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat 1. Sebab itu, hai anakku, itu tadi kegunaan tongkat. Ya, sampai 3, sampai kasih karunia anugerah Tuhan. Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam kehidupan. Kalau kita menerima kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar, kita akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kuat teguh hati. Amin. Kuat teguh. Jadilah kuat teguh hati. Tidak akan bimbang, tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tidak akan pernah bimbang, tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak akan pernah tinggalkan Tuhan sampai kapanpun. Mintain kasih karunia, anugerah Tuhan. Nah, dalam doa puasa ini salah satu bentuk sengsara daging bersama Yesus, salib, doa puasa. Nah, makanya banyak berpuasa. Kenapa? Supaya lebih besar lagi anugerah yang kita terima. Amin. Nah, makin banyak berpuasa, pegang salib, makin besar anugerah kita. Makin kuat kita, makin teguh hati. Kuat teguh hati. Semoga kita bisa mengerti. Saja kuat teguh hati. Untuk apa? Nah, jadi tema kita ini anugerah Tuhan membuat kita kuat teguh hati pada siang. Kuat teguh hati menghadapi 3 hal. Kuat teguh hati menghadapi 3 hal. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak bangga juga itu. Kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak bangga juga, tidak tinggalkan Tuhan. Sampai garis akhir. Kuat teguh hati. Menghadapi 3 hal. 1, menghadapi ibadah pelayanan kepada Tuhan, tahbisan kepada Tuhan. Harus ada anugerah Tuhan. Harus kuat teguh hati. Harus untuk menghadapi ibadah pelayanan kepada Tuhan, tahbisan kepada Tuhan. Kalau kita bergantung pada anugerah, hidup dalam anugerah Tuhan yang besar, kita kuat teguh hati, maka pelayanan kita, ibadah pelayanan kita ditandai. Pertama, ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berkenan pada komandan. Jadi kita akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti seorang prajurit. Nah, kalau kita bekerja dengan kasih karunia anugerah Tuhan, kita kuat teguh hati, kita menjadi hamba Tuhan yang kuat teguh hati bergantung pada anugerah Tuhan kasih karunia. Maka kita akan menjadi nomor 1 seperti prajurit. Prajurit, apa itu prajurit? Berjuang, selalu berjuang. Berjuang untuk menyelesaikan ibadah, berjuang untuk setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Berjuang. Ya, dalam ibadah pelayanan. Berjuang dalam ibadah pelayanan. Ya, itu seorang prajurit. Memperjuangkan ibadah pelayanan. Lebih dari semua. Itu seorang prajurit. Berjuang, dia tugasnya juga berjuang. Lebih dari keluarganya. Lebih dari semua. Kalau komandan panggil malam-malam, tugas cepat ada serangan. Oh, istrinya takut Pak, takut. Wah, tidak bisa Bu, tinggal. Betul ya? Nah, itu prajurit. Tadi ini istilah yang benar ya. Setia berkobar nanti. Ini yang benar. Berjuang
atau memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara. Mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Lebih dari keluarga, lebih dari semua. Itu kuat teguh hati prajurit. Ya memang mau tinggalkan istri, tinggalkan anak. Nah, saudara Lempinel baru tinggalkan pekerjaan, ya aduh kalau enggak kuat enggak bisa. Harus kuat. Ya, berjuang, memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari semua. Mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Berjuang untuk taat dengar-dengaran pada komandan. Ini prajurit. Berjuang untuk taat dengar-dengaran pada komandan, pada Tuhan Yesus. Apapun resiko. Biarpun musuh sangat kuat di depan. Tapi kalau komandan bilang maju. Nggak bisa kita lagi. Maju. Kalau nggak maju ditembak sendiri. Maju. Daud lawan Goliat. Yang lain bukan prajurit. Cuma prajurit jasmani. Takut, Saul takut. Tapi Daud ini prajurit dari Tuhan. Punya kasih karunia, kuat. Ayo biar lawan Goliat, ayo maju. Dan Tuhan yang menanggung resikonya. Amin. Kalau kita taat, Tuhan yang menanggung. Tuhan yang berperang ganti kita. Ingat Lempina, maju terus. Tuhan yang berperang, taat pada perintah Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang menanggung resiko semua. Semoga kita ini hamba Tuhan yang kuat teguh hati. Hanya bergantung pada kasih karunia anugerah. Hidup dalam kasih karunia, tangan kasih karunia anugerah Tuhan. Dia akan seperti prajurit. Berjuang terus. Untuk mengutamakan ibadah pelayanan. Lebih dari semua. Tugas-tugas lebih dari semua. Berjuang untuk taat dengar-dengaran pada perintah komandan apapun resiko. Dan Tuhan yang berperang ganti kita, Tuhan yang menanggung resiko. Kemudian B, ayat yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Hamba Tuhan yang kuat teguh hati karena berpegang pada anugerah Tuhan, salib Tuhan. Dia hidup dari anugerah Tuhan. Maka dia akan tampil sebagai olahragawan yang kedua. B, olahragawan. Olahragawan ini harus mengikuti peraturan pertandingan sampai garis akhir, sampai finish. Biar dia hebat, bulu tangkis hebat. Bulu tangkis sampai 21 ya gamenya ya. 21. Hebat dia, musuhnya kasih 0, shot. Tapi dapat 13 berhenti aku. Percuma. Nggak bisa. Makanya tadi saya bilang hamba Tuhan biar dipuja, kalau berhenti percuma. Nggak dapat mahkota. Biar nggak hebat, biasa-biasa tapi sampai garis akhir dicatat. Amin. Masih dicatat, mendapat mahkota. Penting. Biar hebat. Lari 100 meter. Suat seperti angin. Yang lain jauh di belakang. Tapi 99 meter berhenti aku. Nah ada gunanya. Sementara yang tidak terlalu kuat sampai. Dia yang dapat mahkota. Mengerti? Nah itu. Jadi Tuhan lihat bukan hebat tidak hebatnya. Tuhan lihat sampai garis akhir. Tuhan lihat sampai garis akhir. Nah ini. Jadi olahragawan mengikuti peraturan-peraturan sampai garis akhir. Jadi kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus melayani, beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar sampai garis akhir. Setia dan benar. Memenuhi aturan. Ya, setia dan benar sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan menyediakan mahkota bagi kita, mahkota kehidupan. Ayo bersaksi. Kalau ada teman-teman, saudara teman-teman berhenti melayani ini, bersaksi. Olahragawan kita ini. Nah, kalau ada yang lemah-lemah, prajurit kita, juang. Terhalang anak lah. Jangan ya, besok ya. Saya mendengar ini, saya mendengar hamba Tuhan mereka ada kegiatan apa di desanya. Dia sudah di kota mungkin, seperti saya ini, punya desa. Ada kegiatan apa di desa pulang, ada ini pulang, ada pun ditinggal aja cuma.
Janganlah, berjuang untuk mengutamakan ibadah pelayan lebih dari semua. Keluarga mengerti kok, keluarga mengerti. Ada apa, suatu kawinan, kalau saya bilang atur ya supaya saya bisa datang harinya. Kalau enggak terpaksa ya saya datang terlambat 2 hari lagi. Enggak ada masalah kok. Kalau hamba Tuhan itu dimaklumi. Orang lain aja memaklumi, kok kita enggak bisa maklum. Kita ngotot terus mau tinggalkan pelayanan. Jangan. Kalau tidak penting betul-betul jangan. Ya, nomor 1 untuk fellowship, untuk pelayanan yang rohani. Itu saja. Yang kedua, kalau sudah sangat penting tidak bisa lagi, ya itulah. Saja. Mau mati, mau minta doa, tapi sekarang sudah ada handphone, ada ini. Sudah gampang melayani. Jadi berjuang kita, berjuang mengutamakan ibadah pelayanan. Yang kedua, ikuti peraturan. Sampai garis akhir, setia benar sampai garis akhir. Sampai garis akhir tapi tidak setia, tidak benar. Lomba lari, bonceng sepeda motor dia di tengah jalan. Di tengah jalan lomba maraton 40 kilo. Di tengah jalan dia enak dibonceng temannya. Ada yang catat dis. Sampai di garis finish tidak diakui kamu dis. Sudah di kilometer berapa kamu sudah dis. Tidak benar. Penting setia, benar, garis akhir. Itu olahragawan. Mengerti? Mengerti? Tidak ada lari 40 kilo atau tidak setia. Sebentar saya tunggu, saya berhenti dulu ganti adik kembar saya. Mungkin kembar, persis. Ganti adik kembar saya dulu, lari 10 kilo lagi, nanti ganti saya. Tidak bisa. Setia, benar, dan sampai garis. Itu. Di Lempinel dulu ya. Tesnya kita di ladang Tuhan, di Lempinel. Lempinel ini menentukan keberhasilan kita di ladang Tuhan. Bahkan sampai jadi mempelai. Di sini dulu tes. Perjuangkan semua. Lebih dari tidur, lebih dari perjuangkan. Perjuangkan. Prajurit saya. Jam 3 bangun. Perjuangkan. Tidak mati saya. Nanti ada waktu tidur cepat. Saya paling marah kalau orang tidur dibanguni tapi memang dia tugasnya selesai. Jangan enak ya, tidur. Awas pengerja banguni saya. Awas saya lapor. Enggak, kalau sudah tugas selesai memang waktunya tidur. Tapi seringkali dibalik. Waktunya tidur, enggak mau tidur gosip terus. Waktunya kerja tidur, capek. Ini salah juga. Ya, ayo atur waktu. Supaya jadi prajurit, tidak sembarangan pelayan Tuhan. Prajurit, pelayan Tuhan itu olahragawan, sportif, olahragawan. Yang ketiga, C. Satu lagi, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usaha. Petani itu kesabaran dan ketekunan. Petani sabar dan tekun. Kesabaran ya. Sabar tadi itu, sabar dalam penderitaan, jangan bersungut. Petani itu, kemarin kami naik kereta api di Kuala Namu. Saja, mohon maaf ini kalau menyinggung. Saja. Jadi lihat sebelah kiri kanan sawah. Ya, istri saya bilang, ada orang tanam. Kalau tanam itu kan bungkuk begini. Ya, itulah kenapa orang Indonesia petaninya banyak yang bungkuk. Istri saya bilang, itu ya, karena menanam. Kok tidak diciptakan alat yang menanam supaya tidak bungkuk sedikit, tidak bungkuk. Ya, nah itu. Nah, begitu, petani itu begitu. Belum kena panas, sudah bungkuk duluan. Petani sabar dalam penderitaan. Tidak ada mengeluh, bungkuk, wah kamu ini padinya, wah gara-gara kamu tidak tumbuh. Jangan, ya sudah digariskan begitu. Ya kita semua, Jadi ayo sungguh-sungguh. Sabar dalam penderitaan, mengucap syukur. Jangan bersungut, mengucap syukur. Itu kesabaran. Sabar dan tekun dalam menunggu waktu Tuhan. Ya waktunya masih Lempinel. Jangan berangan-angan saya sudah gembala gereja besar sudah. Nah nanti suruh ngepel sudah tidak mau. Jangan. Ya waktunya Lempinel, ya Lempinel masih. Sabar saja. Dulu saya begitu, tidak ada angan-angan apa-apa. Malah mau dipindah di Malang lebih besar dari di gereja kami yang di desa tapi tidak mau dibilang desa, kota katanya. Ya sudah kota kecil. Ya di sana 10 orang, di sini sudah 100 lebih mungkin. Nah itu. Saya malah, kamu diminta di sana.
begini. Oh, enggak usah. Malah saya enggak mau, enggak usah. Enggak usah. Saya sudah senang di sini, sudah senang saya. Sambil membantu Om di kantor sudah. Oh, jangan gitu. Kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan. Ya, jangan masih lempinel, ya sudah lempinel saya. Terima. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Nah, semoga kita. Ini latihan mendengar. Dengar, bisa. Dengar kretek-kretek, dengar ini. Ini. Hati-hati. Seperti Eutikus di jendela. Dengar angin, dengar ini. Anginnya bluk, ngantuk. Kuat ya. Ayo. Sabar menunggu waktu. Pasti indah. Kalau kita memenuhi, kalau kita bersandar pada tongkat, kuat teguh hati. Melayani, menjadi hamba Tuhan yang bergantung pada anugerah Tuhan. Kuat teguh hati. Nomor satu menghadapi pelayan. Semua indah pada waktunya. Petani kalau sudah mau panen, wah senang. Paling senang petani itu saat mau memetik buahnya. Sabar menunggu waktu. Sabar menderita. Sabar menunggu waktu. Sampai memetik buah. Amin. Sampai memetik buah manis di dunia. Tapi sampai memetik buah mempelai nanti. Termanis buah mempelai. Percayalah. Nanti sekarang di Lempinan mau cepet-cepet lulus, mau cepet ini enggak kuat Om. Nanti kan kalau sudah jadi hamba Tuhan terngiang-ngiang di Lempinan. Saya terngiang-ngiang, senang sekali tuh di Lempinan. Betul. Nikmati. Biarpun susah, biarpun menderita, nikmati. Pasti memetik buah manis. Manis di dunia sampai termanis nanti di awan-awan buah mempelai. Buah mempelai wanita. Kemudian kedua, menghadapi keadaan dunia akhir zaman. Yang sulit, yang jahat, yang najis, yang palsu. Nah, hati-hati loh ya. Kalau sulit tahu, jahat tahu, najis tahu, palsu sering tidak tahu, sama saja. Nah itu berarti tidak tahu. Betul. Kalau berlian asli dan palsu, kalau saya tidak tahu karena bukan ahli berlian. Kalau orang bilang, oh bagus yang mana? Malah yang palsu sering dipilih. Ini lebih bagus. Padahal katanya apa itu, matanya seperti cuma tang. Kalau yang lain tang, nah begitu. Katanya begitu ya, betul salah satu. Kalau saya lihat yang cok, bagus, padahal 50.000 cuma. Yang 50 juta saya tolak. Loh hati-hati, dunia sekarang palsu. Hati-hati, palsu. Dunia palsu. Ya, dunia ini palsu. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, ayo. Yang kedua, menghadapi keadaan dunia akhir zaman. Yang sulit, jahat, najis, palsu, dan dikuasai antikris. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Dunia akhir zaman itu seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh. Kembali lagi dunia akhir zaman. Kejadian pasal yang ke-6. Wah segar semua ini sudah ya. Bayangkan kena air hujan. Ya, segar. Tidak ngantuk lagi. Ya. Kejadian 6 ayat 7 sampai ayat 8. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata. Orang pandai, orang hebat mati semua. Kecuali Nuh mendapat kasih karunia. Nah ini, jadi kuat teguh hati. Hidup dalam kasih karunia, anugerah. Untuk menghadapi keadaan dunia akhir zaman. Yang sulit, jahat, najis, palsu. Seperti zaman Nuh. Yang dikuasai antikris seperti zaman Nuh. Itu saja. Semoga kita mengerti. Nah, kita akan menghadapi air bah secara rohani. Nah, ini kasih karunia anugerah Tuhan untuk menghadapi air bah secara rohani. Yaitu pencobaan-pencobaan yang makin meningkat, kesulitan. Pencobaan-pencobaan atau kesulitan yang makin meningkat sampai zaman antikris. Sampai zaman antikris.
Hanya orang yang punya salib, hanya orang yang kuat teguh hati, berpegang pada salib, berpegang pada anugerah Tuhan, saudara, mampu untuk mengatasi segala pencobaan. Nah, ini bisa mengatasi segala pencobaan bersama dengan Tuhan. Bisa menang atas segala pencobaan. Menyelesaikan semua masalah yang sudah mustahil. Nah, makin sulit dunia. Hanya pegang tongkat, kuat teguh hati, pegang anugerah Tuhan. Orang kuat teguh hati, pegang tongkat, pegang anugerah Tuhan. Itu yang bisa mengatasi segala pencobaan sampai antikris. Amin. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil dan terpelihara sampai hidup kekal. Terpelihara oleh Tuhan sampai hidup kekal. Ini air bah pertama. Kemudian menghadapi air bah dosa-dosa yang semakin memuncak sampai dosa makan minum, kawin mengawinkan. Hanya orang yang kuat teguh, hamba Tuhan yang kuat teguh hati, berpegang salib, berpegang anugerah Tuhan, yang bisa tetap hidup benar, hidup suci, tidak ikut-ikut. Tetap hidup benar suci, tetap menjaga hidup benar, hidup suci pribadi, tetap menjaga nikah benar suci, tetap menjaga tahbisan benar suci. Di tengah bengkoknya dunia, dosa yang jahat, najis, tetap hidup benar suci, tetap nikah benar suci, tetap tahbisan benar suci. Bertahan, pegang salib, pegang anugerah Tuhan yang besar. Tuhan pegang kita juga. Bisa? Air bah lagi, ajaran-ajaran palsu. Air bah, ajaran-ajaran palsu. Mengolok-olok. Semua orang mengolok Nuh. Semua orang mengolok Nuh. Apa Nuh itu? Apa? Biar aja. Itu ajaran palsu. Mengolok orang itu ajaran palsu. Jangan. Saudara, mengolok-olok orang, menggosipkan orang itu ajaran palsu. Ajaran palsu. Oh, semua mengolok Nuh waktu itu. Nuh tetap bertahan, tidak mau ikut. Daripada diolok, daripada dikucilkan, daripada tidak dianggap, ya sudahlah, jangan. Kuat, teguh hati. Nanti kita akan menghadapi olokan. Hamba-hamba Tuhan lain mengolok, organisasi menolok, organisasi kita sendiri mengolok. Tidak apa-apa, biar terus saja. Asal kita dalam pengajaran yang benar. Amin. Nah, ini ajaran palsu mengolok kita. Kita tetap bertahan dalam ajaran benar. Kita tetap pegang teguh ajaran benar dan taat dengar-dengar, praktekkan ajaran. No, tetap praktek, tetap bikin baktera. Ajarannya dia terima, Tuhan yang suruh bikin baktera ukuran sekian. Ajarannya dia terima, langsung dia praktekkan. Ajarannya dia pegang teguh, enggak mau orang apa kau? Membuat baktera di gunung, apa? Tidak ada hujan, apa kau? Mungkin gila kamu, ini tetap pegang. Gak mau dengar lain, tetap pegang. Dan praktek, langsung jadi kenyataan, bikin baktera, praktek. Itu pegang salib, pegang anugerah Tuhan. Yesus juga diolok, dicaci maki, dihina. Tapi dia tetap pegang perintah Tuhan, pengajaran benar. Harus mati di kayu salib. Tetap sampai mati di kayu. Tapi di balik itu nanti ada kemuliaan kekal. Amin. Ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Sampai hukuman. Terakhir air bah itu hukuman Tuhan. Sampai neraka. Bisa ngerti? Air bah tadi pertama pencobaan. Sampai antikris. Bertahan tetap. Kita bisa menyelesaikan masalah. Kita terpelihara. Pegang salib, pegang anugerah Tuhan. Jangan berharap lain. Air bah, pencobaan. Air bah itu menghadapi dosa-dosa sampai puncak dosa. Tetap hidup benar suci, nikah benar suci, tahbisan benar suci. Pegang salib, pegang anugerah Tuhan yang besar. Hanya itu, dia pegang kita juga. Kalau kita pegang dia, dia pegang kita. Menghadapi gelombang pencobaan, angin ribut, pegang. Menghadapi dosa-dosa puncak, ayo hidup benar. Menghadapi ajaran palsu, pegang ajaran benar, biar diolok, disingkirkan terserah. Dan taat dengar-dengar.
ada kemuliaan Tuhan di dalam. Menghadapi hukuman Tuhan yang akan datang, kiamat dan neraka. Hanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang pegang salib, pegang anugerah, lolos, tidak kena hukuman, tidak kena kiamat, tidak kena neraka. Dia hidup kekal bersama Tuhan. Ini menghadapi keadaan dunia akhir zaman. Tadi menghadapi tahbisan, hati-hati. Tetap prajurit, tetap olahragawan, tetap petani, sabar. Di ladang Tuhan harus sabar. Mulai di Lempinel sabar. 9 bulan tidak selesai ditambah sabar. Ya, yang lalu 11 bulan. Ya, tidak apa-apa, ada hikmahnya semua. Dia sabar, berarti kurang matang gandumnya. Nah, daripada cuma tinggal seperti susu, ces, kurang matang. Nah, Tuhan tahu, dikasih lagi kesempatan. Kalau bagi saya cepat lulus, mau lulus besok enak, sudah saya tidur terus. Ya, tapi tidak bisa begitu. Sabar kita, sama-sama sabar. Bukan cuma saudara yang dibentuk, saya dibentuk juga, makanya saya senang. Lempinel ini saya senang, biarpun berat, saya senang, saya dibentuk juga terus. Apa kelemahan saya ditunjukkan terus, wah enak, sama-sama gitu. Ya, semoga. Ini menghadapi akhir zaman, keadaan dunia akhir zaman sekarang ini. Terakhir, ketiga menghadapi kuat teguh hati, pegang salib, pegang anugerah Tuhan. 1 menghadapi tahbisan, bisa. 2 menghadapi keadaan akhir zaman, sulit, jahat, najis, palsu. 3 menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Kuat, ayo kuat. Ini baru menghadapi jam 6 berbuka puasa. Baru menghadapi berbuka puasa 4 jam lagi, 5 jam lagi. Sudah loh itu. Bagaimana menanti kedatangan Tuhan? Ya, ayo kuat semua. Menghadapi tidur sebentar lagi. 1 jam lagi sudah tidur. Ya, tidur, nanti jam 5 bangun lagi. Belum ya, jam 4 sudah harus bangun. 1 jam tidur, cukup. Kayak saya kalau terlalu capek bilang pada tantenya 15 menit. Semoga cepat, sudah bangun. Sudah segar lagi. Saudara 1 jam boleh. Nanti tidur ya 1 jam. Baik. Ketiga, ayo Wahyu 22. Wahyu 22. Ayat 20-21. Ini ayat terakhir dalam Alkitab. Wahyu 22. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Oh, siap menanti kedatangan Tuhan. Yesus sudah siap. Aku datang segera. Kita siap. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Apa persiapan kita? 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi pembuka Alkitab tadi Kejadian kasih karunia. Penutup Alkitab kasih karunia. Itu salib, pegang salib. Sudah pegang salib. Ayo, sungguh-sungguh berjuang. Dalam tahbisan prajurit berjuang lebih dari perjuangkan apapun di dunia. Lebih dari keluarga, lebih dari pekerjaan, lebih dari suami, lebih dari istri. Berjuang untuk ibadah pelayan. Prajurit, jangan mundur, berjuang terus. Taat, berjuang untuk taat. Itu prajurit. Berkenan kepada komandan. Tuhan yang tanggung jawab, komandan yang tanggung jawab. Kedua, olahragawan. Lari, setia benar layani Tuhan sampai garis akhir. Sampai garis akhir. 3, petani, sabarlah kita. Sabar, ucap syukur, menderita. Haleluya, haleluya, ucap syukur. Itu kuat dalam tahbisan, kuat teguh. Menghadapi akhir zaman, kuat. Menghadapi kedatangan Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah. Kasih karunia Tuhan. Apa itu? Kita pegang salib untuk menanti kedatangan Tuhan. Kita pegang salib, pegang anugerah Tuhan sehingga bisa menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Yaitu prakteknya kita diubahkan. Kita diubahkan, kuat teguh hati, kuat teguh hati. Ya, kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Diubahkan, mulai dari mulut. Yesus mulut juga. Aku datang segera, amin, datanglah. Mulut harus diubahkan, mulut harus diubahkan.
Berkata benar, jangan dusta lagi. Berkata benar, baik. Bersaksi, menyembah, itu aja. Haleluya, haleluya. Ya, di asrama daripada diajak ngomong nanti bertengkar. Haleluya. Sekarang mungkin tidak tahu gunanya. Ya, yang penting katanya Om, daripada nganggur diam-diam semua. Haleluya Yesus, haleluya. Nanti tahu gunanya. Tahu guna mulut. Sebab mulut ini yang menentukan kita kemana. Kapal besar, tapi dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Mulut. Mau ke surga, mau ke neraka, mulut. Mau berhasil, indah, mau gagal, hancur, mulut. Mulut. Tuh perempuan Kanani, bangsa kafir. Nikahnya hancur, buah nikahnya suaminya tidak tahu, anaknya dirasuk setan. Ini gambaran kalau gembala jemaat dirasuk setan semua. Hancur-hancuran. Apa kata Yesus? Waktu Yesus bilang, tidak patut roti diberikan pada anak-anak, lalu diberikan pada anjing. Benar Tuhan, anjing menjilat remah. Saya dulu menjilat muntah. Mulut saya tidak baik dulu. Makanya anakku jadi gini. Semua jadi gini, jemaat jadi gini. Mulutnya tidak baik. Hanya salahkan orang, salahkan suami sampai suaminya tidak tahu. Tidak mau tahu, anaknya sudah sekarat, sudah tidak mau tahu. Karena terlalu mulutnya perempuan ini. Perempuan itu gambaran gereja juga. Gambaran gereja. Terlalu. Sampai suaminya tega biar anaknya dibanting-banting setan terserah. Terserah pun tidak mau. Karena istrinya ini. Istri ini gereja. Perempuan gereja. Karena gembalanya mungkin. Banyak jemaat dibanting-banting mulutnya. Tapi begitu dia menjilat roti. Mulai menikmati firman. Mulai menyembah Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Karena kata-katamu sembuhlah anak. Ini yang mau naik. Naik itu artinya berhasil, indah besok. Sampai sempurna. Atau mau turun, tenggelam. Merosot terus. Semua merosot terus sampai merosot di lautan api belerang. Tergantung mulut. Ayo, kalau dari kampung, saya orang kampung. Jadi saya tidak ragu mengatakan dari kampung, dari desa saya itu. Kalau tersinggung berarti saudara lebih kota dari saya. Ya, itu. Saya dari kampung. Mungkin di kampung kita mulut kita wah. Ayo di sini stop. Banyak menyembah. Biar naik. Amin. Biar naik. Jemaat mungkin merosot. Aduh kok gini. Kok gini. Ya jaga. Berkata benar baik. Bersaksi menyembah. Batasi itu. Kalau mau ngomong benar baik. Jangan jinggung orang, benar baik. Bersaksi, menyembah, sudah batasi. Mau tidak mau, harus naik kita. Amin, harus naik. Tuhan akan menaikkan. Tuhan mengubahkan, menaikkan. Berhasil indah, sampai di awan. Tapi kalau mulut salah terus, turun. Sedih. Susah. Sampai lautan api belerang. Yo. Season kedua ini saya senang. Kuat teguh hati. Menghadapi apapun. Kuat. Pegang salib. Aku hidup dari anugerah Tuhan. Menghadapi ibadah pelayan. Ayo berjuang. Ayo sabar. Ayo setia benar seperti pelomba. Ayo Tuhan kuatkan saya. Menghadapi keadaan akhir zaman dosa ini. Kuatkan saya. Saya pegang salib. Kuatkan anugerahmu menguatkan saya. Untuk hidup benar. Pegang pengajaran benar. Saudara tadi, tetap percaya berharap Tuhan. Pencobaan saya yakin selesai, Tuhan selesaikan. Tuhan pelihara saya sampai hukuman tidak bisa. Terakhir menghadapi kedatangan Tuhan. Kedua kali, mulut jaga. Saya mau jaga mulut tetap. Sekali keluar kata-kata, anugerah Tuhan yang keluar. Amin, anugerah Tuhan. Bagi orang lain, berkata benar, baik, anugerah Tuhan. Oh pasti naik. Ada keberhasilan, keindahan. Yo, yang ada suami istri, kalau suami istri bertengkar terus turun ekonominya, semua turun semua. Suami istri bergosip, mungkin tidak bertengkar tapi bergosip, saling menguatkan bergosip, ya turun. Saling bersaksi, saling menyembah, wah naik. Kalau ada suami istri, ayo. Kalau suami di rumah, istri doakan supaya kita bisa bersama terus. Ayo, naik. Semua naik, berhasil indah. Semua diubahkan, berhasil indah.
sampai sempurna. Amin. Di awan-awan. Jangan turun. Kalau turun berseru kepada Tuhan. Petrus tenggelam berseru. Salah saya mulutnya. Yesus berseru. Tuhan masih menolong kita. Anugerah Tuhan yang besar menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk. Walau 1000 rebah. Banyak yang tenggelam. Banyak yang rebah. Ayo kita selamat. Kita Tuhan tolong kita. Zaman Nuh cuma 8 yang kuat. Ayo sekarang ini kita juga. Tolong Tuhan, kuatkan saya Tuhan oleh anugerah-Mu. Oleh kasih setiamu Tuhan, aku percaya. 19 nyanyian tambahan. Ayo, jangan kalah dengan suara hujan. Yang keras suaranya. Gak pernah ku ragu. Kasih setia itu sama dengan anugerah, kasih karunia. Ya-Mu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragu. Kasih setia itu anugerah Tuhan, kasih karunia. Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan lagi, sekali lagi. Sekali lagi.
Haleluya. Haleluya. Kuat teguh hati. Haleluya. Haleluya. Tetap pegang salib, pegang kasih setia, kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Kami menyembah Engkau. Oh, haleluya. Melawan ngantuk, apalagi hanya melawan ngantuk, harus menang. Kuat, kuat prajurit harus kuat. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kuatkan, teguhkan kami. Pegang salib-Mu, pegang anugerah yang besar. Sabar menunggu waktu-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Kuatkan kami, pegang salib-Mu, pegang anugerah-Mu yang besar, kasih setia-Mu yang besar. Haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, 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 yalawasa. Kuatkan, teguhkan kami. Pegang salib-Mu, pegang anugerah yang besar, kasih setia yang besar. Itulah hidup kami, itulah setiap detak jantung kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Kami menyembah.
kami menyembah. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, kami menyembah, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, haleluya, 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 Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, haleluya, 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 Ya Lawasa, Ya Lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Biar kami bergantung pada salib-Mu Tuhan, pada anugerah yang besar, kasih setia yang besar. Haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 haleluya,
Kuatkan, teguhkan kami, tidak merosot, tidak gugur, tidak tenggelam. Semakin naik oleh anugerah-Mu yang besar Tuhan, semakin berhasil indah pada waktunya, semakin diubahkan Tuhan. Oh, mulut ini semakin banyak menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya, oh, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa,
Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami menyembah, kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Biar pegang salibmu, pegang anugerahmu Tuhan yang besar Tuhan. Haleluya. Menghadapi apapun juga Engkau bersama kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Ilawasa. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Anugerah yang besar Tuhan. Oh, itu yang menjadi andalan kami, sandaran kami. Dan kami pegang salibmu, pegang anugerahmu yang besar Tuhan. Menghadapi apapun juga, oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya Lawaka. Ya Lawaka. Ya Lawaka. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya laka. Ya laka. Ya laka. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Engkau sedang menaikkan kami Tuhan. Menjadikan berhasil indah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau sedang menyelesaikan semua Tuhan. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu, anugerah yang besar bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sambil bangkit berdiri denganku. Kita kecil tak berdaya di tengah gelombang dunia, di tengah menghadapi air bah, menghadapi pelayanan, menghadapi kedatangan Tuhan. Biar dipegang oleh tangan anugerah yang besar. Lagi. Sekali lagi. Jika ada yang membutuhkan tangan anugerah yang besar, angkat dua tangan. Kuatkan saya Tuhan. Kuatkan saya Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar. Dalam tahbisan yang benar,
menghadapi akhir zaman, menghadapi kedatangan Tuhan, tetap berada dalam tangan anugerah yang besar. Tidak merosot, tidak jatuh, tidak tenggelam, tapi terangkat sekali lagi. Jangan takut dunia semakin hancur dan lain. Anugerah Tuhan semakin besar, semakin hari. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Pegang dengan tangan anugerah yang besar. Kuatkan kami, teguhkan kami. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang merosot Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Naikkan kami semua, angkat kami semua. Oh, haleluya, 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 haleluya. Pegang hamba, pegang kami semua. Pegang kami, peluk kami dengan tangan anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, tidak ada yang kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan. Tidak ada yang merosot Tuhan, tapi semua bertahan di dalam Tuhan. Semua terangkat makin hari makin indah Tuhan. Sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan anugerah-Mu dalam kami semua. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua. Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar dalam negeri, luar negeri. Kau gembalakan, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah kami. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur. Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali. Jiwa baru bertambah-tambahkan. Gembalakan kami, pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa digembalakan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayan jangan terhalang apapun. Buka firman, buka jalan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan yang satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Tuhan jamah semua. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih. Beri masa depan yang indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan. Bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan.
buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Yang bekerja berkati, buka jalan Tuhan, jalan buntu Engkau buka, yang mati dihidupkan, dibangkitkan. Engkau tolong Tuhan, yang mencari pekerjaan, tolong yang sekolah kuliah, tolong juga skripsi yang terhambat, Engkau tolong ampuni Tuhan. Engkau jamah dosen-dosen dan dijamah juga, beri hikmat akal budi, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Untuk rencana renovasi perluasan gereja, Engkau tolong Tuhan. Lempinel Engkau tolong, GPT Pusat Engkau tolong, satukan dalam satu pengajar benar, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Juga kunjungan Engkau tolong, buka firman, buka jalan, terjadi gerakan gempar di mana-mana. Hamba-Hambamu, anak-Mu datang di Pekanbaru, safari Natal di Kartika Gradi, Square Ballroom, semua Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Jika kami pulang ke tempat masing-masing, jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari mara bencana. Kembalikan nanti sore 5/4, buka firman, buka jalan semua. Engkau lebih menolong lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lempinel Engkau tolong juga. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang sakit jamah semua, mujizat terjadi, Engkau tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore. Tuhan berkati. Nanti jam 5/4 dimulai season yang ketiga. Tuhan memberkati. Yang tinggal silakan. Tuhan berkati.